warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita berdoa bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik semuanya, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah adik-adik semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita sama-sama dapat berkumpul kembali belajar tahsin, memperbaiki bacaan Al-Qur'an ya tentang surat Al-Fatihah. Adik-adik semuanya, alhamdulillah kemarin kelasnya terpaksa harus diliburkan dikarenakan karena hanya ada satu orang yang datang, jadi belum bisa maksimal. Alhamdulillah hari ini ada 5 orang yang tergabung di kelas kita. Insya Allah yang lain yang belum bergabung bisa mengikuti video yang akan kita bagikan di kanal YouTube. Seperti biasa dari semuanya, saya akan bukakan PPT atau PowerPoint yang sudah kita pelajari. Saat ini kita masuk ke ayat ketiga ya dari surat Al-Fatihah. Nah, kembali lagi saya mengingatkan kepada semuanya, kepada adik-adik semua ya, bahwa surat Al-Fatihah ini adalah Ummul Kitab ya, atau intinya dari Al-Qur'an ada di surat Al-Fatihah. Sehingga surat Al-Fatihah itu harus kita pelajari dan harus kita fasihkan bacaannya agar sholat kita menjadi sah ya. Karena dia termasuk dari rukun sholat, maka bacaan surat Al-Fatihah harus dibaca dengan benar tanpa ada salah ya. Salah di situ dalam arti salah kabir ya. Baik adik-adik semuanya, kita ulang lagi ya dari ayat pertama. Dari ta'awud dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ingat-ingat, ain di sini jangan sampai dibaca a ya. Dan ha dialirkan nafasnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Panjang. Alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dibaca bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ingat-ingat roknya ditekan. Ar-Rah, haknya dialirkan. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ayo dibaca bersama-sama. Ar-Rahmanir Rahim. Baik, kita lanjut ke ayat yang keempat ya. Bismillah itu ayat pertama, kedua, ketiga, dan keempat.
Keempat adalah Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Nah, di sini ada mat apa namanya? Mat badal ya. Untuk membaca mat di sini sebagaimana seperti mat tobi'i ya. Ma-nya dibaca dua ketukan atau dua harokat. Kebanyakan dari kita membaca Maliki Yaumiddin itu lebih biasanya. Maliki. Nah, itu tidak boleh ya. Tapi harus Maliki, Maliki. Nah, saya buka video saya dulu sebentar ya. Contohkan sebentar. Nah, kebanyakan dari kita membaca Maliki. Malikinya terlalu panjang. Maliki. Nah, itu salah, Dedek. Jadi membacanya dengan dua ketukan ya. Begini. Maliki dua. Maliki, Maliki, ya. Maliki. Ya, pas ketiga ini sudah pindah ke huruf li ya, sudah ke li. Bentar, saya efeknya saya kurangi dulu. Ya, di sini ya, Maliki, Maliki. Ya, yang ketiga di sini ya. Ya, Maliki, Nah, Maliki. Ya, kalau pakai video gini ya, kalau langsung nanti kita pakai ketukan ya. Maliki. Nah, ini pakai gini. Maliki. Nah, Maliki Yaumiddin. Nah, coba kita baca bersama-sama. A, 1, 2, 3. Maliki Yaumiddin. Nah, begitu ya. Yang sering salah adalah di panjangnya huruf ma ya. Baik, adik-adik, kita lanjut ke ayat berikutnya ya. Sangat mudah sekali ya. Nah, besok-besok lagi kalau kita ada kelas lagi ya, ke depan nanti akan ada yang lebih detail yaitu 100 kesalahan dalam membaca surat Al-Fatihah. Tapi itu nanti ya. Sekarang kita belajar yang dasar-dasarnya dulu. Oke. Yang ayat selanjutnya ayat kelima. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini ada iyyaka. Ya, di sini kesalahan banyak dari antara kita yaitu tidak menjelaskan tasjidnya. Maksudnya tasjidnya tidak dijelaskan. Maksudnya tidak ditekankan. Di antara kita ada yang baca iyyaka, iyyaka. Nah, itu kurang tepat ya, masih kurang tepat adik-adik semuanya. Yang betul adalah iyyaka, iyyaka. Nah, iyyaka ya. Iyyaka ditekan. Iyyaka, iyyaka. Begitu ya. Bisa ada warnanya. Iyyaka. Nah, terus yang kedua, ain dibaca dengan alif ya. Dibaca sebagaimana huruf alif ya. Na'budu. Nah, di antara kita ada yang baca iyyaka na'budu. Nah, salah. Cara bacanya seperti itu kurang tepat. Ditekan ya. Baca ainnya benar-benar harus dibaca dengan betul. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Nah, terus yang ketiga ada menebalkan tak. Nasta'in, nasta'in. Ada yang bacanya seperti itu. Yang betul adalah taknya itu ditipiskan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Nah, nasta'in. Saya stop dulu ini. Dilihat saya mempraktekkan ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ya, seperti itu. Iyyaka ditekan. Iyyaka. Iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, seperti itu. Baik, kita baca ayat keempat dan ayat kelima.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, begitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, adik-adik semuanya, kita praktek satu persatu ya. Sebelum praktek satu-satu kita baca dulu mulai dari awal, dari ta'awud, basmalah, kemudian kita lanjutkan dengan membaca ayat surat Al-Fatihah sampai ayat yang kelima. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, sekarang praktek satu persatu ya. Di sini ada atas nama Ambarawati. Ambarawati. Bisa dibuka, sebutkan namanya dan dari mana, lalu dibaca. Nanti kita betulkan jika ada salahnya. Duh, kok hilang ini? Baik, diganti ya. Naufal, Naufal, silakan Naufal. Oh, udah gabung lagi. Silakan Ambarawati ya. Atas nama Ambarawati, silakan. Saya Al-Fatih Ustadz. Maaf Oh tadi ya, kepencet. oh ya Al-Fatih, ya Allah. Eh, namanya kalau bisa diganti diganti ya, biar tidak salah sebut. Oke, ya Fatih, silakan Ya Ustadz. dibuka ya. Kameranya dinyalakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar, Al-Fatih diperhatikan. Alnya, Ya. alnya jangan ale. Ale salah, ale. Jangan ale ya, tapi langsung. Alham, alham, alhamdulillah. Nah, coba diulangi dari alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siap. Terima kasih Al-Fatih ya. Lanjut Ya. yang lain. Kenzi. Ayo Kenzi, bisa menampakkan kameranya lalu kita tes baca. Siap, Ustaz. Oh, siap. Haha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan dulu. A'udzu billahi minasy tekan ya. Minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Ayo na'budu wa ditekan. iyyaka Iya. nasta'in. Iyanya kurang. Iya. 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 Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ainnya. Iya karena na ya. Coba.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, terima kasih Genzi. Lanjut yang belum, ya, yang belum ada Aisyah, ayo Aisyah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Kameranya belum nyala Aisyah ya, dinyalakan kameranya. Sip. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayatnya terlalu banyak ya. Sampai iyyaka na'budu saja. Nah, coba di apa? Yang ayat ke-3 dari Ar-Rahmanir Rahim. Coba. Ar-Rahmanir Rahim. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ar-Rahman, Ar-Rahman dari Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siap. Sebentar ya. Baik, dilanjut. Naufal. Yang belum Naufal ya, Naufal. Oke, Naufal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, yang belum. Siapa yang belum? Boleh langsung. Ada di sini atas nama Suyanto dan Siti Badriah. Ayo, Suyanto dulu ya. Suyanto atas nama. Ya. Namanya siapa ini ya? Ya? Munirah. Oh ya, Muniroh. Ayo, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siap. Bagus. Lanjut. Di sini ada Siti Badriah. Ayo Siti Badriah, atas nama Siti Badriah akunnya. Ini nama ibunya biasanya ini. Oke, monggo. Eh, mic-nya belum nyala, Bu. Dinyalakan Rian. Nggih. Mama, Hanum belum pulang sekolah. Oh, nggih nggih nggih. Nggih nggih, mboten napa-napa. Nggih. Baik, adik semuanya, untuk materi hari ini kita sudah sampai ayat yang terakhir yang tadi kita pelajari, nggih. Insya Allah untuk setorannya adik-adik silakan menyetorkan mulai dari ayat 1 ta'awud ya, ta'awud ayat pertama basmalah sampai ayat yang terakhir dipelajari, dan nanti jika ada tambahan dari ustadznya misalkan juz 30 atau juz 29 sesuai urutannya sendiri-sendiri masing-masing, silahkan bisa disetorkan sesuai dengan ayat yang disetorkan ke ustadz atau ustadzahnya di sebelumnya. Baik, untuk tambahan ya ada sekedar sharing-sharing aja. Di pembelajaran tahsin ini kita selain belajar tahsin, kita juga ada satu tambahan materi, yaitu materi motivasi Al-Quran. Sebelumnya di sini adik-adik sudah tahu belum keutamaan orang menghafal Al-Quran? Coba yang udah tahu boleh ditulis di komentar ya, di chat itu silakan ditulis. Keutamaan orang menghafalkan Al-Quran. Nah, apa? Silahkan ditulis di situ ya, di bawah. Nanti langsung saya baca. Boleh, saya menulis setahunya aja, tidak apa-apa. Nggak usah nyari dulu di internet, nggak usah ya. Langsung ditulis aja. Ayo, silakan ditulis. Keutamaan orang menghafalkan Al-Quran apa? Oh, ayo, yang pertama siapa ini ya? Oh, masih kosong. Silakan ditulis. Jangan sungkan-sungkan. Oke, silakan ditulis. Keutamaan orang menghafal Al-Quran. Saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Belnya sudah bunyi ya, belum ada yang isi ini ya. Oke, adik-adik saya jelaskan ya. Keutamaan orang menghafal Quran itu banyak sekali ya. Di banyak pula hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang menghafal Quran. Nah, salah satu ya yang garis besarnya adalah mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Orang yang menghafalkan Al-Qur'an kelak di yaumil qiyamah, ketika di yaumil qiyamah mereka mendapatkan keutamaan yang luar biasa dari Allah. Berupa yang pertama, mendapatkan jubah penghormatan dari cahaya yang cahayanya itu sinarnya itu lebih terang daripada sinar matahari. Terus yang kedua, orang yang menghafal Al-Quran diberikan kesempatan untuk dapat mensyafaati 10 anggota keluarga. 10 orang yang dicintai. Sampai tangan saya nggak muncul. Nah, 10 orang yang dicintai. Bisa milih bapaknya misalkan ya, ibunya, mbaknya misalkan Mbak E, kakak E ya, Bahkung, kakek nenek 2, 4 berarti ya. Oh, masih sisa 2, anak dan istrinya. Wah, alhamdulillah. Jadi satu keluarga bisa diboyong ke surga ya. Tak tanya di sini, ada yang cita-citanya ingin masuk surga? Coba angkat tangan.
Saya. Oh, saya. Kenzi angkat tangan. Aulia, Aula. Banyak. Semuanya cita-citanya ingin masuk surga ya. Masya Allah. Semoga kita semuanya bisa dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, adik-adik semuanya. Terus keutamaan yang lain apa? Keutamaan yang lain adalah orang yang menghafalkan Al-Quran itu hidupnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi tidak ada ceritanya orang yang santri ngapal Al-Quran, belajar sungguh-sungguh, ngajinya sungguh-sungguh, terus dia di dunianya dia hidupnya tuh sengsara ya. Naudzubillah. Ya, dan karena orang yang menghafal Al-Quran itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dijaga kehidupannya dan juga nanti bahkan ketika meninggal, jasadnya orang yang hafal Al-Quran dan menjaga Al-Quran itu diutuhkan oleh Allah, tidak sampai jasadnya itu dimakan oleh rayap, apa yang di kuburan itu ya, tidak dimakan ulat ya, kok rayap sampai gak dimakan ulat adik-adik ya. Karena ibarat katanya orang-orang di sekitar kita, mereka berkesimpulan bahwa orang yang menghafal Quran itu jasadnya itu pahit. Nah, pahit nggak dimakan ulat maksudnya. Jadi utuh ya. Bahkan ada yang ribuan, ada yang ratusan tahun sudah dikubur. Ya waktu saya lupa di mana itu ya. Di Bojonegoro kok nggak di Tuban, saya lupa. Itu makomnya itu dibongkar. Ketika mau dibongkar, utuh jasadnya, masih utuh ya, masih utuh, tidak ada bekas gigitan serangga atau apapun, masih utuh seperti seperti apa asli, seperti orang baru meninggal. Bahkan ada pamannya Nabi namanya Sayyidina Hamzah, ketika ada pembongkaran makom di Arab sana, ketika dibongkar makomnya Sayyidina Hamzah ini masih utuh, jasadnya masih utuh, masih ada darahnya. Nah, itu bukti bahwa Allah memberikan penjagaan kepada jasad orang yang menghafalkan Al-Quran. Nah, di sini semoga kita semuanya ya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa menghafalkan Al-Quran, membahagiakan kedua orang tua, bisa masuk ke surga beserta membawa 10 anggota keluarganya. Insya Allah di pertemuan yang berikutnya saya tambahkan lagi sampai seterusnya ya. Baik, kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.